Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi hari ini semakin menyemangati kita untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mengawali pemberitaan dan perenungan firman Allah di pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu datang menyatakan syukur kami kepadamu, karena kami sadar betul kehidupan yang boleh kami jalani dan perjuangkan untuk sebuah kebahagiaan di kehidupan kami yang akan datang, itu semua ada di dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Karena itu dengan syukur yang kami nyatakan kepadamu dari waktu ke waktu, akan selalu menyemangati kami untuk mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena hanya dengan demikian kami layak memperoleh kebahagiaan yang sempurna di kehidupan kami di masa yang akan datang. Oleh karena itu ya Allah di sorga, kembali di pagi yang penuh bahagia ini, kami datang memohon untuk kiranya Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman yang dibacakan, diberitakan dan direnungkan akan mampu kami lakukan dengan baik, karena Tuhan bersama dengan kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 14. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian: kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari semulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan dalam Sabda Bina Umat, kasihilah orang terdekatmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada peribahasa yang menyatakan demikian: musuh dalam selimut atau tunduk-tunduk menanduk. Peribahasa ini sangat dekat dengan kita, dan kita paham betul apa arti dan maknanya. Saya katakan sangat dekat dengan kita karena sadar atau tidak saudaraku, maaf, saya bukan mengklaim atau menvonis Bapak Ibu Saudara, tetapi sekali lagi, kalau kita mau menyadari apa yang diungkapkan dalam peribahasa ini, yaitu musuh dalam selimut dan tunduk-tunduk menanduk,
itu sering menjadi lakon dalam hidup kita. Artinya kita pun melakukan apa yang dimaksudkan dari dua peribahasa itu tadi. Musuh dalam selimut artinya kita memiliki rancangan-rancangan yang jahat kepada orang-orang terdekat kita. Entah dia teman, sahabat, rekan kerja, atau mungkin dalam rumah tangga, entah dia suami, entah dia istri. Seringkali kita terbawa ke dalam suasana memikirkan bagaimana menjahati mereka, bukan mencintai, bukan menyayangi, bukan mendukung, dan bukan berani mengakui kelebihan mereka. Tetapi sekali lagi, kita ada dalam peribahasa musuh dalam selimut, artinya kita menjadi orang-orang yang jahat untuk teman-teman atau saudara-saudara terdekat kita. Ya. Ini mungkin alasan kemudian tema kita dalam khotbah pagi ini berkata, kasihilah orang terdekatmu. Kita tidak bersikap seperti peribahasa yang mengatakan tunduk-tunduk menanduk. Kita pura-pura hormat, kita pura-pura baik, kita puji, tapi di balik semua kebaikan yang kita lakukan, kita punya rancangan yang jahat. Kita tunduk, tapi kita menanduk. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus yang kita imani tidak mengajarkan itu kepada kita. Bagaimana kemudian kita bisa menyatakan kasih secara universal di konteks yang majemuk, kalau di kehidupan nyata kita, di lingkungan terdekat kita, kita tidak melakukan itu. Artinya saudaraku, untuk bisa menyatakan kasih yang lebih luas ke dalam konteks yang menjemput, mari kita mulai di konteks kecil, katakan keluarga, ruang kerja, di tempat pertemanan. Di situ kita bangun semangat kasih kita yang tulus. Sehingga dengan kita terlatih mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita, maka saya percaya ada kekuatan, ada semangat dalam diri kita untuk juga bisa menyatakan kasih yang sama kepada orang. Katakan bukan rekan kerja kita, katakan bukan keluarga kita, katakan bukan teman kita, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita bisa mengasihi karena kita selalu melatih diri mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pribadi satu dengan pribadi yang lain dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pertemanan. Bangun di situ dulu, saudaraku. Supaya ketika Tuhan utus kita ke konteks yang lebih luas, kita bisa melakukan itu. Bacaan Alkitab kita memberikan contoh tentang Kain. Dia melakukan kejahatan, tidak punya bela rasa, tidak punya cinta kasih kepada orang terdekatnya. Orang, bisa dikatakan orang yang paling dekat dengan dia, yaitu adiknya, Habel. Di sini ada pertanyaan, mengapa dia membunuhnya? Karena Kain tidak melatih diri untuk memiliki cinta, sehingga yang ada padanya hanyalah kejahatan. Bahkan adiknya pun dia mangsa, seperti monster yang tidak punya belas kasihan. Tidak segan dan sungkan dia membunuh adiknya, karena dia dipenuhi dengan iri, dengki, marah, dendam, cemburu, dan selalu ingin bersaing secara jahat. Ini akar mula, saudaraku. Sehingga kita ada di konteks tunduk-tunduk menanduk. Kita ada di konteks
musuh dalam selimut. Dan sekali lagi ini tidak baik, karena Tuhan tidak mengajarkan itu kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat bacaan kita, saudaraku. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dari pertama Yesus sudah sampaikan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, karena dia terbiasa dengan kejahatan. Dia bergaul akrab dengan si jahat, yaitu iblis. Maka dia membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Jelas sekali. Karena ada iri, ada dengki, ada cemburu, ada marah. Ini menjadi pemicu sehingga akal sehat Kain, rasa kemanusiaan Kain hilang. Dia betul-betul seperti monster yang menerkam mangsanya tanpa belas kasihan. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita sadar betul, saudaraku, ketika kita berbicara tentang dunia, tempat di mana kita hidup, bersosialisasi dengan sesama kita yang lain, selalu kita dapatkan rasa yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan. Ketika kita berbuat baik, lalu tidak mendapat respon dengan baik. Firman Tuhan katakan di sini, sadarilah itu, bahwa itu akan terjadi. Artinya, saudaraku, ketika kita pahami di balik perbuatan baik kita, lalu disikapi atau direspon tidak baik oleh orang lain karena dia punya kebiasaan yang jahat, jangan kerdilkan hati kita. Jangan ciut, jangan pesimis, jangan mundur dari semangat untuk berbuat baik. Karena Tuhan terus menanti hal-hal yang baik dari kita. Karena kita tidak berasal dari si jahat, tapi kita berasal dari sesuatu yang benar, yaitu Allah. Ini yang mau digambarkan ke dalam pribadi Habel, yang mengalami penganiayaan bahkan pembunuhan di balik kebaikannya yang dia nyatakan kepada Allah. Tapi saudaraku, mari kita lihat, sekalipun langkah kita terhenti karena kebaikan kita, artinya kita meninggalkan dunia ini, tetapi Allah tidak menolak kita ketika kita datang ke hadapan hadirat-Nya. Dia akan memeluk kita, Dia akan menggendong kita dan membawa kita ke rumahnya yang kekal, yaitu sorga. Seperti Lazarus, dia mati betul, tapi karena kebenaran yang dia lakukan, dia duduk di pangkuan Abraham di rumah Bapa di sorga yang kekal. Saya tidak tahu persis, Bapak Ibu Saudaraku, ada berapa banyak kebaikan yang akan kita lakukan ke depan, tetapi tidak mendapat tempat di konteks kehidupan kita. Yang saya mau katakan di sini adalah, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jika Bapak Ibu ingin tetap hidup di dalam Tuhan, atau mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu berbalik dari yang baik kepada yang jahat, maka semua yang baik yang kita lakukan menjadi sia-sia. Seperti pepatah juga berkata, nila setitik merusak susu sebelanga, sayang 1000 sayang. Kalau kita sudah berbuat baik, hanya tidak mendapatkan respon,
dari sesama kita, lalu kita berhenti, maka tidak akan ada artinya. Itu yang mau dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 bacaan kita saat ini, katakan begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kalau Bapak Ibu berhenti mengasihi, Bapak Ibu tetap ada di dalam maut. Mengasihilah. Saya pikir itu sesuatu yang tidak susah, saudara. Kita coba untuk merelakan semua yang ada dalam pandangan kita, dalam keikhlasan. Kalau toh memang itu menjadi kelebihan orang, jangan kita iri. Karena sesungguhnya dalam diri kita juga, kita punya kelebihan. Kelebihan kita dengan seseorang tidak harus sama. Dan tidak harus dihidupkan untuk menjadi persaingan yang jahat. Tapi mari kita lakoni. Apa yang menjadi kelebihanku, itulah yang kita berdayakan. Apa yang menjadi kelebihan saudara kita, itulah yang dia berdayakan. Dan ketika semua berjalan bersama-sama secara aktif memberdayakan hal yang dia miliki, yang menjadi kelebihannya, maka kehidupan ini akan berada di dalam kedinamisan, keharmonisan, dan akhirnya kebahagiaan yang kita miliki. Mari saudaraku, jangan kita berhenti. Sekali lagi, jangan kita berhenti untuk berbuat baik. Karena Tuhan terus menuntut atau menginginkan itu untuk kita lakukan. Sebab sekali lagi, ketika kita berbuat jahat, kita tidak akan memperoleh kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan hanya mau perbuatan yang baik dalam hidup kita. Selamat membuktikan saudaraku. Dan sekali lagi, mari kita mulai menyatakan kebaikan itu di sekitar di mana kita berada. Artinya orang-orang terdekat kita dulu. Baru kemudian kita melebarkan sayap kita untuk melakukan kebaikan kepada orang atau di konteks yang majemuk. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ketika Engkau ajarkan kami di pagi ini untuk mau berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kami, bahkan di lingkungan yang lebih luas. Karena memang Engkau mengutus kami hanya untuk melakukan kebaikan. Karena kami semua datang dari sesuatu yang benar, bukan dari sesuatu yang jahat. Kami juga sadar Tuhan, untuk berbuat baik kepada setiap orang di kehidupan kami, ini tidak mudah. Karena seringkali kami mencoba untuk melihat realitas yang ada dengan iri, dengki, marah, dendam, cemburu dan sebagainya. Tapi kami pun yakin Tuhan, ketika hari ini kami mulai untuk memperlengkapi diri kami dengan firman yang kusampaikan, sehingga kami membangun kehidupan kami dengan kekuatan iman yang akan memimpin kami dalam memperlakukan kehidupan ini, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Karena dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam langkah kehidupan kami selanjutnya dengan percaya dalam bersama dengan Tuhan. Kami tidak seperti Kain, tapi kami menjadi seperti Habel. Orang yang benar, orang yang setia, dan yang selalu baik kepada siapapun. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.